Cik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti kita secara bersaut-sautan. Panggilan berbakti terambil dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Tuhan adalah bagianku, jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bersama-sama, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, mulia setia. Kita nyanyikan pujian.
hapusnya dosaku. Sungguh benar Tuhan, Engkau begitu mulia bagi kami. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah juru selamat hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bernafas, untuk menjalani hari-hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Apakah hari ini kita melihat terang ajaib? Amin? Ada amin? Hanya 2 orang yang bilang amin. Ya, kita mau melihat ada terang sekarang padaku, karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Ada terang padaku. Sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri, ada terangnya padaku. Kaum wanita, sama-sama sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku,
Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah kembali. Kita bersyukur kita memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini. Dan di dalam ibadah ini kita mau diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan dan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu, dalam ibadah siang hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Fani ya. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan lagi ya. Dia saudara kita sendiri ya. Jadi mari kita nikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Fani. Kita yakin dan percaya firman Tuhan itu akan menguatkan kita, akan mengubah hidup kita ya, akan memperbaharui kehidupan kita. Jadi mari kita fokus pada ibadah hari ini. Dan kita mari kita mendoakan Bapak Ibu. Di hari Sabtu tanggal 19 Oktober nanti akan ada persekutuan WPI Rayon Pusat dan Utara di gereja kita. Jadi ini hanya Rayon Pusat dan Utara ya. Jadi ada beberapa gereja, tidak semua gereja ya di DKI ini ya. Jadi kita berdoa supaya persekutuan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dan membawa para ibu-ibu, para wanita di Rayon Pusat Utara ini boleh terus bersatu, imannya bertumbuh dan terus menjadi wanita-wanita yang setia dalam melayani Tuhan. Jadi mari kita doakan acara ini ya. Dan saya mengingatkan kepada para wanita ya, tidak hanya yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga juga silakan hadir ya pada tanggal hari Sabtu 19 Oktober nanti ya. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu ya, para WPI sudah kerja bakti tadi malam walaupun hanya seberapa ya, yang lain belum bisa karena suatu dan lain hal. Dan saya melihat kamar mandi sudah kinclong sekali ya. Jadi saya berharap tidak hanya ketika ada persekutuan-persekutuan seperti ini saja ya, kamar mandi itu bersih sekali ya. Jadi saya berharap seterusnya ya, mari Bapak Ibu yang melihat kondisi gereja kita mana yang perlu diperbaiki, silakan ya disampaikan kepada panitia inventaris gereja dan kita bersama-sama membawa gereja ini terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, panitia Natal 2024 dan tahun baru 2025 telah menyediakan amplop Natal ya untuk mendukung rangkaian acara yang akan diadakan di bulan Desember sampai bulan Januari nanti. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mendukung dengan memberikan persembahan Natal dan doanya ya. Kiranya Natal di tahun ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab terambil dalam Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Kita akan bacakan secara bersama-sama dan perlahan-lahan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dalam perikop garam dunia dan terang dunia. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya kamu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan segala syafaat kita yang dibawakan oleh Ibu Rini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Give Thanks. Kita ulangi sekali. Jesus Christ.
Yesus Kristus, mari kita sadar dalam doa. Tuhan Allah yang baik, yang selalu memberikan kami damai sejahtera, terima kasih yang tak terhingga Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru, hari yang kami nikmati saat ini, di mana kami bisa berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, dengan segala keadaan kami saat ini, kesehatan yang kami miliki saat ini, sehingga kami bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memohonkan permohonan doa dan pergumulan kami, kiranya Kau sertai kami Tuhan, di mana kami semakin dikuatkan oleh-Mu, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, di mana segala pergumulan yang kami miliki, yang kami punya saat ini bisa kami lewati dengan tuntunan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa buat gereja-Mu di sini Tuhan, di mana pelayanan yang sedang kami adakan yang berlangsung kiranya selalu menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Segala sarana prasarana yang menjadi pendukung ibadah pada saat ini Engkau berkati Tuhan, kiranya tidak ada kendala apapun yang akan kami hadapi. Kiranya semuanya boleh jadi hanya seturut kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang di tempat ini Tuhan, keluarga Bapak Iko Mang Andreas, kiranya Engkau sertai Tuhan, Bapak Pendeta yang selama ini melayani bersama Ibu Eli, Engkau sertai mereka Tuhan. Kiranya mereka dapat menjadi panutan bagi kami, menjadi teladan bagi kami untuk selalu setia kepada Engkau saja. Berkati juga anak-anak terkasih dalam masa pertumbuhan mereka, sertai mereka Tuhan dengan segala pendidikan, kesehatan, kiranya Engkau sertai selalu. Kami berdoa buat jemaat kami yang pada saat ini sedang bergumul dalam kesakitan, dalam kelemah tubuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu, melalui obat-obatan, melalui makanan yang mereka konsumsi, kiranya Engkau sertai mereka. Kiranya kesehatan yang mereka miliki, mereka nantikan yang berasal daripada-Mu, begitupun dengan jemaat-jemaat kami yang sedang dalam pemulihan, sedang dalam pengobatan, Kau sertai, kiranya Kau memberikan kesabaran, berikan semangat Tuhan untuk selalu menantikan apa yang mereka harapkan, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa buat para lansia di tempat ini Tuhan, kepada Ibu Foni, Bapak Leon, Bapak Slamet, Oma Mary, Bapak Sarim, Ibu Turi, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Kau sertai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan yang saat ini mereka miliki, mereka berikan mereka kebahagiaan, kebersamaan bersama anak cucu mereka. Kau sertai selalu Tuhan Yesus. Berkati juga, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa perjuangan mereka untuk menghadapi segala cita-cita mereka, untuk harapan mereka. Engkau sertai mereka Tuhan pada masa sekolahnya, melalui bangku pendidikan mereka, sekolah dasar, SD, SMP, perkuliahan, SMA, kiranya Kau sertai mereka selalu. Berikan mereka anugerah-Mu Tuhan, tutup bungkus mereka dalam Roh-Mu yang kudus, agar kiranya jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang dapat menjerumuskan mereka. Engkau sertai mereka Tuhan, kiranya mereka semakin setia kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat kami yang akan dibaptis pada bulan Desember nanti Tuhan, kepada Bapak Agus, Ibu April, Saudara Katrina, Bapak Rudi, Adik Iren dan Adik Gelsin. Engkau sertai mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat menerima Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat-Mu, sebagai teladan-Mu Tuhan, agar kiranya di gereja ini mereka bisa bertumbuh dalam iman kekristenan. Kau sertai juga Bapak Iko Mang Andreas yang nanti akan memberikan mereka segala wejangan-wejangan baik di gereja maupun di lingkungan sekitar. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintahan yang sementara berlangsung. Kau sertai Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari bawah sehingga atas. Kau sertai mereka, jadikan mereka pemimpin yang bijaksana, jadikan mereka pemimpin yang selalu mengerti akan kebutuhan masyarakatnya. Engkau sertai mereka. Berkati juga kami Tuhan, jemaat-Mu di sini dalam masa pekerjaan kami masing-masing. Engkau
Berkati ya, jemaat kami sebagai pegawai, sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai tenaga pengajar, sebagai wira swasta, pedagang atau apapun juga Engkau sertai kami Tuhan dalam perjuangan kami untuk melangsungkan kehidupan kami. Engkau sertai kami, biarlah kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Pun bagi jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau sertai Tuhan, kiranya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita jemaat kami dapat terlaksana dan itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga kami Tuhan dalam masa-masa pergumulan kami, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau apapun, kiranya Engkau sertai kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu tumbuh dalam iman kami. Engkau berkati kami Tuhan dalam segala pergumulan kami, kiranya dengan pergumulan yang kami hadapi, kami semakin yakin dan percaya kami dapat tumbuh iman kami dalam-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua, kiranya semuanya boleh jadi hanya dalam nama-Mu saja. Kiranya segala harapan, permohonan dan doa-doa kami dapat Engkau kabulkan sesuai seturut dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Reni untuk segala doa-doanya yang sudah disampaikan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Mari Bekerja Sekarang. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Dua orang yang bertugas, saya minta tolong Bapak Agus Surono dan Bapak Agus Ririhena untuk membantu kita dalam memberikan persembahan. Panggilan memberi dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi kita, berkati persembahan. Ibu Lilis bantu kita dalam doa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Bila Tuhan Yesus yang memberkati. Sebentar lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya paduan suara gereja dan pujian nursery akan memberkati kita terlebih dahulu. Pada paduan suara gereja kami persilakan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian, kami mendengarkan paduan suara bernyanyi bagi Tuhan, dan adik-adik dari kelas nursery juga sudah menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan, dan kami rindu saat ini kami yang ada di ruang ibadah maupun yang ada di ruang sosial, kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kami mohon pimpinan dari Roh Kudus supaya firman yang akan kami terima, ayat-ayat yang akan kami baca, yang kami dengar semuanya menjadi berkat bagi diri kami, menjadi rema bagi hidup kami, dan biar nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah kami pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Nggak usah perkenalan lagi ya. Udah kenal semuanya. Ya, senang sekali akhirnya ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya deg-degan juga, karena biasanya selalu di sisi sebelah sini menyampaikan firman Tuhan ya. KPW, jam doa, doa fajar, PKMB ya. Tapi sekarang ada di tengah-tengah di hadapan Bapak Ibu Saudara semua. Dan sebenarnya sudah dari bulan lalu Pak Pendeta bilang, Fani khotbah ya nanti hari Minggu. Akhirnya dijadwalin minggu kedua, tapi minggu lalu saya tidak cantumkan di warta gereja. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, kok di warta Pendeta Komang tapi di pengumuman hari Sabtu kemarin Fani, jadi siapa yang khotbah, apa dua-duanya langsung gitu. Ya, berharapnya pendeta lupa, tapi ternyata Pak Pendeta baik hati sekali, ngingetin lagi, bahkan menolong ketika saya minta tema dan ayat, maksudnya supaya tetap sesuai dengan agenda dari Bapak Pendeta di gereja kita. Jadi ini yang akan kita renungkan bersama-sama tentang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak akan lama, mungkin ya 1,5 jam baru selesai, jadi tolong jangan ngantuk. Ya, tentang memuliakan Tuhan. Dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Ketika dikasih ayat ini hari Senin kemarin, saya bingung. Ini ayat, bahkan anak sekolah minggu pun udah hafal. Ada garam, ada terang. Bapak Ibu lebih paham ayat ini dibanding saya. Gitu. Karena sudah banyak sekali firman Tuhan yang dibagikan dari ayat ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang. Saya bingung apa yang Tuhan mau sampaikan lagi. Makanya saya berdoa lagi, dari hari Senin sampai hari Rabu, Kamis itu kerjaan saya cuma baca 4 ayat ini aja. Baca, apa Tuhan apa. Sampai akhirnya Tuhan, ya ini pekerjaan Tuhan, ini pelayanan yang Tuhan percayakan, jadi pasti selesai dengan cara Tuhan. Tuhan kasih tahu bahwa ada satu ayat, kalimat yang menarik di ayat 16 ini. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, jadi hari ini kita akan merenungkan tentang itu. Memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau Bapak Ibu melihat lagi di pasal 5 itu ada judul di atas Alkitab Bapak Ibu. Pasal 5 sampai 7 itu khotbah di bukit. Khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus tidak khotbah di sinagog. Kalau di zaman dulu sinagoge kita panggilnya sinagog. Tuhan Yesus tidak khotbah di bait Allah, tapi Tuhan Yesus khotbah di bukit, di rumah. Dia datang ke tempat-tempat seperti itu. Ada satu waktu Tuhan Yesus khotbah di bait Allah. Tapi saat ini Tuhan Yesus khotbah di bukit. Kita bayangin bukit. Terus ada di ayat 1 dibilang ketika Yesus melihat orang banyak, jadi ada orang banyak saat itu. Yesus khotbah di bukit karena ada orang banyak mengikuti dia,
Karena sebelum Yesus naik ke bukit ini, Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Di pasal 4 Yesus mengajar dan menyembuhkan, kemudian Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi dari berita orang-orang yang mendengar mujizat Yesus, dari orang-orang yang mengalami mujizat Yesus, yang melihat, dari situlah tersebar tentang Yesus. Maka di ayat pasal 5 ayat 1 dibilang, orang banyak datang untuk mendengar Yesus. Karena itu Yesus naik ke bukit. Dan Bapak Ibu, saat itu belum ada mikrofon. Jadi bayangin Bapak Ibu ngajar berkhotbah 200 orang, anggaplah seperti itu. Di bukit, di ruangan terbuka, tanpa mikrofon. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Suaranya seperti apa itu. Dan dia mengajar banyak sekali ucapan bahagia, garam dan terang dunia, kemudian tentang hal memberi sedekah, berpuasa dan sebagainya sampai pasal 7. Yesus mengajar tanpa mikrofon, di ruangan terbuka, di hadapan orang banyak. Pasti mereka saat itu semua diam, fokus mendengarkan, karena tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara. Jadi kita bayangin betapa kusyuknya saat itu ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini. Tapi ada hal lagi yang menarik. Banyak orang seringkali memisahkan atau mengambil secomot dari khotbah Yesus di bukit ini. Padahal lembaga Alkitab, di Alkitab kita semua itu udah kasih judul khotbah di bukit dari pasal 5 sampai pasal 7. Yang artinya dari pasal 5 sampai pasal 7 di kitab Matius ini adalah satu keseluruhan. Kalau kita lihat di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-10, di sini adalah ucapan bahagia. Maksudnya adalah ketika Yesus mengajarkan ini adalah kriteria, ini adalah ciri-ciri dari pengikut Yesus, calon pengikut Yesus, karena yang saat itu mendengar bukan semuanya pengikut Yesus, masih calon. Jadi Yesus mengajarkan ini yang akan terjadi sama kamu kalau kamu mengikut aku. Ini yang akan menjadi kriteria ketika kamu mengikut aku. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Dan diakhiri, perikop pertama ini diakhiri dengan ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Jadi ketika Yesus menyampaikan, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah kamu yang berduka cita di hadapan Allah. Di akhir tema yang pertama ini Tuhan bilang, berbahagialah kamu ketika kamu dianiaya. Jadi Yesus seakan-akan memberikan penjelasan kepada para pengikutnya saat itu, para pendengarnya saat itu, bahwa kamu akan mengalami aniaya, kamu akan mengalami penderitaan, kamu akan disiksa, kamu akan diejek, diapa-apain lah segala macam. Ya. Ini yang akan terjadi ketika kita mengikut Yesus. Secara alami, manusia ketika diserang, melalui perkataan, tindakan, itu pasti akan melawan. Itu alamiah banget. Secara alami itu akan terjadi. Ketika orang diserang, manusia diserang, itu akan melawan. Tanpa kita sadari kita akan bertahan, itu cara kita mempertahankan diri. Tapi Yesus mengatakan bukan itu. Ketika kamu menjadi pengikut aku, ketika kamu menjadi murid aku, yang harus kamu lakukan adalah menjadi garam dan terang. Menjadi garam di antara orang-orang yang menganiaya kamu, menjadi terang di antara orang-orang yang mengejek kamu. Itu yang Tuhan Yesus minta. Jadi ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, kita harus ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus jadi garam dan terang sekalipun kita dianiaya.
Nah, ini mengingatkan kita bahwa kenapa saya bilang kita? Karena adakah di sini yang mengaku dirinya bukan murid Yesus atau bukan orang percaya? Tidak ada. Semuanya di sini mengaku saya anak Tuhan. Saya orang percaya. Jadi ketika kita mengambil title itu, mengambil pengakuan itu, saya adalah anak Tuhan, saya orang percaya, maka kita harus siap dengan semua ini. Aniaya, siksa, cela, semua itu harus siap. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus jemaat Ebenezer, Bapak Ibu, dan saya lakukan untuk sekeliling kita supaya memuliakan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus hidup sebagai garam. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan, memberikan ilustrasi. Pertama, itu tentang garam. Kalau di zaman Romawi kuno, zaman dunia kuno, garam itu berharga, Bapak Ibu. Tentara Romawi itu kadang diupah tidak berupa dengan uang. Kalau dulu kan koin ya. Tapi diupah dengan sekantung garam. Dan itu mereka pakai untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi garam itu berharga untuk tentara Romawi saat itu. Di zaman saat itu. Nah, itulah berharganya kita. Dan Tuhan mau kita sadar bahwa kita berharga. Kita bernilai. Karena itu kita ada di dunia ini. Lalu kalau kita tarik ke dunia sekarang ini. Kayaknya kalau saya panggil ibu-ibu nggak adil. Karena bapak-bapak juga suka hal ini. Kita semua pernah masak. Pernah ya masak ya? Goreng telur, masak mie instan. Apapun itu kita pernah masak. Ada yang pernah cicipi masakannya sebelum dikasih bumbu? Saya ada. Sebelum dikasih bumbu, Bapak Ibu masak sayur, potong bawang, potong sayur, kemudian dimasak. Terus dicicipi, tapi belum dikasih bumbu. Ada yang pernah? Oh, Pak Ari pernah. Pak Ari pernah. Ya. Semua dari kita rata-rata pasti menyicipi setelah dikasih bumbu. Setelah dikasih garam, setelah dikasih lada, dikasih merica, apapun itu. Nanti kalau kurang, baru tambah lagi. Baru disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Ya. Bahkan beberapa orang suka sekali dengan garam. Termasuk saya suka garam, saya suka asin. Ya. Jadi garam ini berfungsi untuk menjaga rasa makanan, menjaga kualitas makanan, termasuk menjaga orang yang memakan. Jadi dalam tubuh kita ini kita butuh garam. Tapi kenapa orang sering darah tinggi? Karena kelebihan garam. Ya itu salah satu faktor aja. Jadi garam itu berfungsi untuk menjaga rasa makanan, untuk menjaga kualitas makanan. Nah inilah yang Tuhan mau untuk kita orang percaya bahwa kita itu berharga. Makanya Tuhan tempatin kita, Gereja Baptis Ebenezer itu ada di dunia ini. Di tengah-tengah lingkungan ini, lingkungan yang sekarang transaksi narkoba itu terang-terangan di depan gereja. Kita PKMB seringkali beli gorengan di samping, itu di belakang ada yang transaksi narkoba. Kita ada di tengah-tengah keluarga yang tidak rukun, kita ada di tengah-tengah hubungan yang tidak baik untuk jadi apa? Garam. Kita harus memberi rasa damai, rasa sukacita, rasa sejahtera, rasa dikasihi dan rasa mengasihi. Itulah keberadaan garam, itulah manfaat garam. Selain itu garam juga membantu apa? Menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, itu fungsi kita. Ada di tengah-tengah lingkungan, ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah pekerjaan kita, lingkungan sahabat kita.
Kalau ada jemaat yang udah mulai jauh, dirangkul lagi. Kalau ada jemaat yang melakukan suatu hal yang salah, diingatkan baik-baik. Itu fungsi orang percaya, itu fungsi garam. Dan itu yang harus kita lakukan. Maka dengan demikian, kita akan memuliakan Bapa. Ketika kita menjadi berkat dengan menjaga kedamaian di gereja, tidak marah-marah, lagi rapat, kita akan menjadi berkat. Nah, kenapa kita harus jadi garam? Ketika kita ini untuk yang belum dibaptis, ketika kita sudah dibaptis, itu adalah momen kita untuk mengikrarkan, momen kita untuk mengumumkan kepada semua orang yang ada di ruangan ini bahwa saya pengikut Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus juru selamat saya, dan saya mau menggabungkan diri di gereja ini, melayani, mengambil bagian di tempat ini. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis, setiap orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, harus hidup seperti garam. Menjaga keadaan tetap rukun. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita ambil bagian dalam permintaan Tuhan ini untuk hidup jadi seperti garam? Seberapa besar peran yang kita ambil dalam permintaan Tuhan ini untuk hidup seperti garam? Mari kita renungkan bersama-sama. Garam itu kalau dimasakkan, masak satu menu nasi goreng, garamnya satu bungkus, pasti asin ya. Asin banget. Bahkan orang tidak akan memakannya. Tapi ketika yang memasak, menakar, 1 sendok garam, 1 sendok teh garam untuk 1 porsi nasi goreng. Kemudian untuk menu yang lain berapa sendok ditakar. Pasti makanan itu akan terasa lezat. Orang Kristen pun demikian. Orang percaya pun demikian. Sesuai dengan takaran apa yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi hidup seperti garam. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama tadi Tuhan kasih ilustrasi supaya orang di sekitar kita, supaya mereka memuliakan Bapa, maka kita harus hidup seperti garam. Yang kedua, hiduplah sebagai terang. Ini adalah ilustrasi yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan seperti terang. Kita baca di ayat 14 sampai ayat 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, zaman dulu pelita ya, bukan lilin, menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu alat untuk mengukur gandum, terbuat dari kayu. Tapi kalau zaman sekarang itu biasanya dipakai, kalau di toko kelontong, dipakai untuk menakar beras. Biasanya dari kaleng susu atau dari logam, seperti itu. Itu gantang. Jadi orang yang nyalain lilin gak mungkin taruh lilin itu di dalam gantang. Pasti tidak akan menerangi sekitarnya. Kemudian lanjut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, kita udah baca ayat ini dan sekarang saya minta Bapak Ibu ini tolong dilakukan. Gampang. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah tutup mata. Sekarang tutup mata kita rapat-rapat. Semuanya tutup mata. Ini belum altar call. Masih lama khotbahnya, jadi tenang aja. Tutup mata Bapak Ibu. Rapat-rapat ya, jangan ada yang mengintip. Apa yang Bapak Ibu lihat? Gelap. Tidak ada. Tidak ada yang terlihat oleh Bapak Ibu. Semuanya gelap. Kemudian sekarang Bapak Ibu coba buka mata Bapak Ibu.
Coba tolong dinyalakan lampunya. Ya. Kalau seperti ini terlihat, apa bacanya? Itulah terang. Ya. Itulah fungsi dari terang. Satu jemaat menjadi terang tidak cukup untuk menerangi dunia ini. 3 jemaat tidak cukup untuk menerangi dunia ini. 10 jemaat juga masih kurang. Lalu kita bayangkan bagaimana kita masing-masing ambil bagian menjadi terang. Apa yang akan terjadi di dunia ini? Ini bukan bicara tentang lampu yang tadi kita matikan, bukan bicara tentang mata yang tadi kita tutup, tapi ini tentang kehidupan kita. Dunia saat ini, Bapak Ibu, saya juga kaget, makin hari itu makin parah. Ada satu gambar, sebenarnya 2 gambar, tapi satu saja yang ditayangkan. Tasya, boleh ditolong. Beberapa hari ini muncul berita seperti ini. Ya, Bapak Ibu tahu ya. Di sini ada Ibu Rini, ada Ibu April yang jadi guru, Bapak Pendeta jadi dosen, ada Saudari Angel juga yang menjadi calon guru. Kita lihat berita ini, apa yang dirasakan? Pasti sedih ya. Kita yang bukan mengambil peran di bagian pendidikan pun kita juga pasti sedih melihat berita ini. Kenapa guru yang harusnya digugu dan ditiru malah melakukan hal ini? Kenapa guru yang kita percayakan, kita mempercayakan anak kita ke sekolah untuk dididik tapi malah melakukan hal ini? Kita kecewa, kita takut. Kita berpikir bagaimana kalau ternyata anak saya yang ada di dalam daftar 15 murid itu. Bagaimana kalau ternyata ada anggota keluarga saya yang berperan seperti guru itu? Kita takut kan? Kita ragu, kita bingung, kita khawatir, dan bagaimana lainnya. Lalu kalau kita hidup dalam ketakutan itu, kalau kita hidup dalam kekhawatiran itu terus-menerus, apa yang akan terjadi? Apakah terang yang tadi Tuhan bilang di ayat 14-16 itu akan bercahaya? Apakah pesan Tuhan buat orang percaya itu akan terlaksana untuk menjadi terang? Hal itu nggak akan terjadi. Hal itu tidak akan tercapai karena kita masih dalam bayang-bayang ketakutan. Kita masih dalam bayang-bayang keraguan. Jadi terang itu seakan-akan tertahan, tidak memancar, tidak menjadi berkat bagi sekeliling kita, tidak menerangi sekeliling kita. Di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, "Akulah terang dunia." Yesuslah terang dunia. Karena kita mengaku bahwa kita anak Tuhan, maka kita juga mengaku bahwa kita adalah anak terang. Jadi kalau kita anak terang, kita bertugas untuk menerangi, memancarkan terang Tuhan. Kita bertugas untuk membagi berkat yang sudah Tuhan bagi ke kita bagikan ke orang lain. Lalu kalau kita hidup terus dalam kekhawatiran, ketakutan, keraguan, kebimbangan, dan sebagainya itu, bagaimana terang Tuhan itu akan memancar? Memancar dari hidup kita. Dan bagaimana kita bisa membuat sekeliling kita itu memuliakan nama Tuhan kalau kita sendiri masih hidup dalam kegelapan. Kita sendiri masih menahan terang itu untuk bercahaya. Di ayat 15 dan ayat 16 dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi supaya terang itu bercahaya, terang itu melakukan tugasnya, menerangi. Menerangi. Tidak ada orang yang taruh lilin tadi,
lilin tadi di dalam gantang, di dalam tempat takar beras, tidak ada. Orang pasti akan taruh lilin di atas meja, di atas lemari, di tengah-tengah. Supaya apa? Terangnya itu menerangi seisi ruangan ini. Terangnya itu bercahaya, menjadi berkat untuk ruangan ini. Tapi apa yang terjadi ketika kita hidup dalam ketakutan terus? Terang itu akan tertahan. Seperti Bapak Ibu menyalakan senter, kemudian Bapak Ibu tutup, tidak akan terlihat kan terangnya. Ya Bapak Ibu jangan salah fokus sama casing HP saya. Terang itu akan tertahan. Begitupun dengan manusia, begitupun dengan orang percaya. Ini bukan tentang soal lampu, ini tentang kehidupan orang percaya. Kehidupan yang menjadi terang, kehidupan yang menjadi berkat. Maksudnya menjadi terang bukan berarti tubuh kita yang menyala abangku, bukan. Tapi hidup kita yang menjadi terang. Bukan diri kita yang memancarkan terang, tapi hidup kita yang menjadi terang, hidup kita yang menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu pergi ke tengah hutan, di tengah-tengah hutan itu tidak ada lampu sama sekali, hanya mengandalkan matahari. Jadi kalau Bapak Ibu siang-siang hari begini tersesat di tengah hutan, yang Bapak Ibu lakukan pasti melihat arah matahari. Kalau udaranya masih sejuk, panasnya masih tidak membakar, itu masih pagi, berarti itu timur. Itu timur. Kalau panasnya sudah di atas kepala, kemudian dia menuju tenggelam, berarti itu barat. Orang yang tersesat di tengah hutan pasti akan melihat cahaya matahari. Oke, kita belum pernah ke hutan semuanya. Kita ambil gambaran. Mau hujan biasanya kan banyak serangga kan? Serangga yang terbang-terbang hinggap di lampu. Laron itu cari tempat yang terang. Dia akan diam terbang terus di tengah-tengah lampu itu, mengelilingi lampu itu. Maksudnya adalah orang percaya selain bertugas untuk menjadi berkat bagi sekelilingnya, menjadi terang itu juga berarti menjadi teladan, meneladani. Kalau nggak ada terang kita bisa tersesat, kalau nggak ada terang kita bisa celaka, kita bisa stres. Ada daerah di dunia ini yang sama sekali tidak tersentuh oleh matahari. Bapak Ibu bisa searching di Google atau YouTube. Dan betapa mereka itu pasti kaget. Orang-orang yang datang ke situ kaget karena mereka tidak melihat matahari. Mereka hidup terus dalam kegelapan. Pasti ada perasaan stres, pasti ada perasaan tertekan karena tidak melihat terang itu. Maka Yesus mengajarkan kepada para pendengar saat itu, kepada kita semua, Bapak Ibu dan saya saat ini, bahwa menjadi pengikut Yesus itu menjadi terang. Terang yang menerangi sekeliling kita, terang yang memimpin kehidupan sesama kita. Jadi warga kerajaan sorga itu harus memancarkan terang Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dan orang-orang sekeliling kita memuliakan nama Tuhan. Ya, Tasya bisa lanjut ya, ini sudah lewat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 12. Saya minta yang mengantuk baca. 1 Petrus 2 ayat 12. Yang mengantuk boleh baca. Tidak ada yang mengantuk ya? Puji Tuhan. Kalau nggak ada yang baca berarti nggak ada yang mengantuk. Kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 12. 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia
Jadi hidup menjadi garam, menjadi terang, itu bukan semata untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi teladan bagi orang lain, tapi ada satu hal, kekudusan. Karena Kristus adalah terang, maka kita anak terang. Gereja adalah terang. Karena Kristus adalah kudus, maka gereja adalah kudus. Kita pun harus hidup kudus. Jadi ketika kita hidup sebagai terang yang menerangi kegelapan, maka kita hidup untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau di 1 Petrus tadi mengatakan bangsa-bangsa Yahudi, bukan Yahudi. Artinya kita juga harus hidup kudus dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa di sekeliling kita, buat orang-orang di sekeliling kita, tetangga gereja kita, kanan, kiri, depan, belakang. Menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat di kantor kita, dimanapun kita berada. Jadi terang. Maka dengan demikian, Tuhan pasti dimuliakan. Jadi hari ini, kita belajar bersama-sama, kita merenungkan bersama-sama dari firman Tuhan, bahwa untuk memuliakan nama Tuhan, yang harus kita lakukan, adalah kita harus hidup sebagai garam dan kita harus hidup sebagai terang di dunia ini. Menjadi garam yang memberi rasa, menjaga rasa, dan menjadi terang yang memimpin bagi sesama kita. Menjadi terang yang menjadi berkat bagi sesama kita. Menjadi garam dan terang yang tetap menjaga kekudusan di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan demikian, melalui kehidupan kita pribadi demi pribadi, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain di sekeliling kita pun akan turut memuliakan nama Tuhan. Kiranya hidup kita selalu menjadi berkat, dan mari kita hidup berdampak juga bagi orang lain, dan semua orang dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kerinduan kami menjadi garam dan terang. Pada pagi siang hari ini kami mau berkomitmen Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dalam rencana Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang bisa instan yang baik, tapi kami mau diproses sama Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kerinduan kami, supaya kami bersama-sama dengan seluruh orang di sekitar kami, mengenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk saat kami merenungkan firman Tuhan, dan kami rindu di sepanjang minggu ini, kami tetap menjaga kekudusan hidup kami tetap menjaga garam dalam diri kami, menjaga kehidupan kami untuk memberi rasa yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami tetap memancarkan terang Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan ibadah ini, kami mohon pimpinan Tuhan terus, hingga kami selesai bersekutu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudari Pani yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita terus hidup seperti garam dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena inilah misi Tuhan bagi kita untuk dunia ini, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dimanapun kita berada, supaya banyak orang yang diselamatkan. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian.
hiduplah saleh dan benar. Hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam hidupmu. Kitab terbuka. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia membacanya, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus di dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau telah senang berjumpa sahabatku, berkat hidupmu dalam nyatakan Yesus di dalam, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Ringgitlah orang tercela, melihat
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Hari ini, di siang hari ini, sebelum kita keluar dari ruangan ini, Tuhan mau mengutus kita semua. Tuhan mau ketika nanti kita keluar dari ruangan ibadah ini, kita harus menyatakan sungguh-sungguh Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Supaya kita menjadi berkat di luar sana. Lewat kehidupan kita yang seperti garam. Dan lewat hidup kita juga sebagai terang. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, disembah juga oleh saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Oleh keluarga kita. Oleh tetangga kita, oleh kerabat teman kita. Oleh orang-orang dimanapun kita berada. Hari ini kita datang ke gereja. Tidak hanya memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya memberikan persembahan. Tidak hanya berdoa bersama-sama. Tapi setelah ibadah ini kita semuanya diutus oleh Tuhan untuk pergi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kehidupan kita di hari ini, besok dan seterusnya tidak hanya sekedar hidup. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, biar itu memberikan dampak yang baik bagi banyak orang. Untuk membawa mereka menikmati terang Kristus yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Mari kita bagikan terang itu kepada banyak orang. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Minta Roh Kudus menguatkan kita, membimbing kita. Supaya kita boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Untuk siang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan. Kami boleh berdoa bersama-sama. Dan kami juga boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan biarlah semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan semua rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir membawa kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Membawa kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat anak-Mu Fani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus berkati dia dalam kehidupannya. Bahkan pelayanannya bersama kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap kami sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di siang hari ini. Dengan segala beban pergumulan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga kembali menyerahkan, mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di hari ini, di minggu yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, untuk kami usahakan, untuk kami lakukan di sepanjang minggu yang baru ini. Kami mempertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan terus menolong kami, memberkati kami, campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh terus menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan kami, dengan segala kelemahan, keterbatasan kami. Kami mempercayakan, mempertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun kami, menibakan kembali di rumah kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan tidak kurangan suatu apapun. Dan kami siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun saat ini yang sedang beribadah di rumah, arahkanlah hatimu kembali kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku, tirai ada waktu laut mendung, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, seperti biasa, Saudari Fani, panitia acara akan menyampaikan pengumuman bagi kita. Silakan, Saudari Fani. Ya, baik Bapak Ibu, saya nggak khotbah lagi. Jadi saya akan mengumumkan kegiatan gereja dari Senin besok sampai Minggu depan. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu. Hari Senin besok KPW tetap diadakan gabungan di gereja. Yang bertugas memimpin acara Saudara Tri, Guru KPW Ibu Ani Simamora. Ya, tukaran dengan Bapak Ari ya, Bu Ani. Kemudian hari Rabu ada ibadah jam doa. Yang bertugas memimpin acara Saudari Angel, renungan Bapak Coki Situmorang. Di hari Sabtu ada ibadah doa fajar jam 6 pagi yang bertugas memimpin acara Bapak Ari, renungan Saudara Tri. Jam 10 pagi ada persekutuan WBI RPU, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Silakan hadir kaum wanita jam 10 pagi hari Sabtu di gereja kita, di GBI Ebenezer. Yang akan melayani dalam renungan nanti Ibu Rukmini, Ibu Pendeta Yefta. Kemudian sorenya jam 4 ada PKMB, kegiatannya melukis, PIC-nya Saudara Doni. Silakan untuk hadir kaum muda, kita akan melukis apaan nanti tanya Saudara Doni. Di hari Minggu depan tanggal 20 Oktober, sekolah minggu akan dimulai jam 8:30 pagi, yang bertugas membuka dan menutup Saudara Tri. Kemudian dilanjutkan ibadah umum, Singspiration, sekolah minggu kelas dewasa, dan Saudari Iren. Iren meminta untuk bernyanyi, jadi Iren akan bernyanyi hari Minggu depan. Kemudian pemimpin acara Ibu Astrid, pemimpin pujian Saudari Lingga, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Ibu Foni, pembawa persembahan Bapak Sarim dan Ibu Turi, doa persembahan Bapak Leon, pemusik Saudari Fani, nursery Ibu Eliati, penerima tamu Bapak Aritan, multimedia Saudara Doni, online service Saudara Christian. Hari ini jam 12:30 nanti akan ada latihan paduan suara, silakan untuk hadir Bapak Ibu di latihan paduan suara. Kemudian karena di hari ini tanggal 13 Oktober bertepatan dengan Bapak Dani berulang tahun, hari ini tidak dapat hadir Bapak Dani. Kemudian kemarin Saudara Elson berulang tahun. Kemudian kemarinnya lagi tanggal 11 Ibu Ani berulang tahun. Ada lagi yang berulang tahun? Silakan untuk ke tengah dulu Ibu Ani, Saudara Elson, kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur. Ke tengah dulu. Elson dan Ibu Ani, silakan berdiri di tengah.
Kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk 1 tahun yang ditambahkan. Ayo. Minta tolong Ibu Foni untuk berdoa, mengucap syukur atas usia yang ditambahkan. Silakan Mbak Foni. Oh iya, keluarga Elson menyediakan apa nih, bacang ya? Oh, nasi lontong. Silakan nanti dinikmati. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan Mbak Foni. Kita berdoa. Terpujilah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami boleh selesai dengan keadaan baik. Kami mengucap syukur boleh menikmati dalamnya ibadah, dalam pujian, dalam doa, terutama firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh kami mengingat-ingat dan kami terus memikirkan, merenungkan, dan kami dapat melakukannya. Tuhan, terima kasih sekali lagi akan firman Tuhan dan terima kasih akan penyertaan serta perlindungan Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Kami ingin mengucap syukur di mana Tuhan menambahkan usia bagi Ibu Ani, juga bagi Elson, juga bagi Dani, 1 tahun lagi kutambahkan. Terima kasih untuk 1 tahun yang telah mereka lalui, semua karena kasih Tuhan mereka mendapatkan kasih melalui kehidupan mereka, melalui berkat-berkat yang mereka dapatkan. Juga di dalam pendidikan Elson kami berdoa supaya anak ini terus bertumbuh dalam kasih Tuhan Yesus, dalam kasih melalui kedua orang tuanya, juga kasih dari kami semua. Tuhan terus membimbing dan memberkati Elson supaya Elson tetap bertumbuh dan menjadi anak menjadi pelayan Tuhan yang setia di gereja kami Ebenezer. Tuhan memberkati. Juga terima kasih Ibu Ani yang terus menyokong di dalam gerejamu ini terus dapat bertumbuh melalui Ibu Ani. Kami semua diberikan akan semua penghangatan di dalam pelayanan Ibu Ani. Tuhan memberkati di dalam kuliahnya, memberkati di dalam rumah tangganya, juga dalam pelayanannya. Terima Tuhan tolong juga Dani supaya rindu untuk beribadah dan bersekutu. Kiranya Tuhan terus membimbing di dalam hidupnya, membimbing di dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati. Kami terus berdoa Tuhan untuk mengucap syukur di mana siang hari ini Ibu Heldan, Bapak Luki menyediakan untuk bagian makanan yang dapat kami nikmati sebentar. Sebelumnya mohon Tuhan terus memberkati Ibu Helda di dalam usahanya, Bapak Luki di dalam pekerjaannya, juga memberkati dalam rumah tangganya. Berkati juga makannya sediakan buat kami sehingga kami boleh menikmati dengan sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon kembali tuntunan Tuhan, kami akan melangkahkan kaki kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elson. Happy birthday to you.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand, from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. I surrender. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. I give you you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Gotta sing of the goodness